Ya, ancaman stunting di masa pandemi sudah banyak COVID yang melanda, namun ancaman stunting malah diprediksi ini juga meningkat begitu pemirsa. Masih bersama saya ada Pak Agus Suprapto dari PMK dan juga pakar kesehatan masyarakat Universitas Indonesia ada Pak Syafiq. Pak Agus, kan kalau kita lihat targetnya ini cukup luar biasa sulit untuk dijangkau begitu dari 27 ke 14% yang diminta oleh Pak Presiden. Sementara kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir ini angka penurunannya sendiri kan hanya turun sekitar 1,6% saja. Artinya tidak ada penurunan yang signifikan selama per tahun gitu. Nah, ini dalam 5 tahun terakhir begitu ya. Apa yang bisa dilakukan? Sementara yang saya dengar katanya ada 20 kementerian ini yang akan dilibatkan untuk mewujudkan soal target ini dan bagaimana caranya agar lebih efektif? Mbak, jadi mengenai target, kita tidak akan, pemerintah belum akan merubahnya. Kita akan berusaha sekuat tenaga dulu dengan berbagai perubahan pada strategi di lapangannya nanti. Sebagai contoh, nanti kita setiap bidan yang tentunya nanti bersama BKKBN pengkoordinir di lapangannya, itu dijatah setahun 20 kehamilan harus termonitor dengan baik per tahunnya. Jadi pendekatannya karena sumber daripada stunting kan mulainya dari ibu hamil kan. Yeah. Nah, bahkan sebelum ibu hamil pun kita juga ada bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan ini tujuannya tidak hanya masalah soal agama, tapi juga masalah bagaimana kesehatan reproduksi, bagaimana masalah gizi dan sebagainya. Nah, bimbingan perkawinan itulah yang mengantar kepada suami istri supaya bisa mengerti apa itu stunting, bagaimana mengatasinya dan sebagainya. Dan kalau perlu ada pemeriksaan kesehatan awal itu pasti ada, seperti Surabaya kan juga ada dan sebagainya. Sehingga kata-katanya dari tempat yang menghasilkan bayi juga kita periksa, tapi selama kehamilan juga dimonitor dengan baik jadi ada ketegasan satu persatu ibu dari bayi itu diawasi, kemudian setelah lahir dan sebagainya. Setelah lahir kan harus segera diimunisasi dan sebagainya supaya tidak sakit. Kalau tidak sakit maka dia akan mengkonsumsi lebih baik, energinya bisa untuk pertumbuhannya, sehingga sampai 2 tahun itu kami harapkan angka imunisasi itu juga meningkat dengan baik. Karena dimonitor dengan baik satu persatu oleh para bidan yang ada di desa tadi. Gitu. Jadi kalau Pak Ahmad tadi menyebut imunisasi kita turun, itu memang saat ini momen yang tepat kita bagaimana imunisasi kita yang turun saat ini yang hanya 79%, maka idealnya itu sangat rendah sekali Pak, dan itu harus kita tingkatkan sekarang. Di sisi lain mengenai jumlah kementerian lembaga, memang Presiden dari hari atas kemarin menghendaki dipilihlah kementerian-kementerian yang betul-betul punya tangan sampai ke lapangan begitu ya. Nanti kita akan apa saja Pak kementerian itu? 20 kementerian itu apa saja dan punya perpanjangan tangan ke bawah itu yang mana aja? Ya, 20 itu nanti akan segera jumlahnya diperkecil lagi supaya kerjanya tidak terlalu ribet begitu, dan kemudian mereka juga bisa saling fokus sampai ke lapangan. Sebagai contoh nanti belum ditetapkan, sebagai contoh saja selain tentu BKKBN dan kemudian Kemendes, Kemenak, Kemendikbud, Kemkes tentunya dan sebagainya. Itu nanti kita akan tata ulang kementerian-kementerian yang ada di dalam tim penanganan stunting. Oke, tapi center of point-nya ada di BKKBN saat ini atau ada di PMK? PMK sesuai tugas pokoknya koordinasi sinkronasi. Jadi tim pengarah PMK termasuk tim pengarah bagaimana supaya program-program itu benar-benar delivered oleh BKKBN sebagai resource linker di lapangan. Okay. Ya, supaya tepat benar, ini di desa X yang ada di mana, ibunya berapa dan sebagainya. Program-program dari masing-masing KL harus benar-benar difokuskan tepat pada sasarannya. Karena sering terjadi kalau hanya sen saja hanya dari pusat, tapi kenyataan di lapangannya bagaimana, itu yang sangat penting saat ini Mbak. Yang dibutuhkan dalam waktu 3 tahun ini bagaimana supaya sasaran remaja, sasaran ibu hamil dan sebagainya itu bisa tepat menerima program dan hasilnya bisa diyakinkan bahwa mereka dalam kondisi sehat tidak menghasilkan anak-anak yang stunting tadi. Oke, saya ke Pak Syafiq. Pak Syafiq, 5 tahun terakhir perkembangan penurunannya hanya 1,6%. Tidakkah ini angkanya sangatlah kecil begitu? Kemudian soal keterlibatan 20 kementerian lembaga yang tadi kata Pak Agus juga akan berusaha untuk dikurangi begitu. Bagaimana implementasinya agar lebih efektif sampai ke rakyat di bawah? Jadi saya kira
tadi yang disampaikan ada istilah resource linker ya. Harapannya memang dengan BKKBN ditunjuk sebagai koordinator ya dalam hal penanggulangan stunting, itu kita bisa mencoba melakukan pendekatan dari hulu ke hilir. Jadi pendekatan yang sifatnya promotif dan preventif tadi sudah dijelaskan beberapa contohnya, itu juga mendapatkan perhatian. Kita bukan hanya menangani mereka yang sudah lagi stunting, itu harus ya, mereka yang sudah stunting, anak-anak yang sudah stunting, tapi kita mencegah pertambahan jumlah yang stuntingnya. Sehingga pendekatan yang lebih pendekatan yang di hulu ya, artinya pendekatan yang lebih public health nih menurut saya ya, itu menjadi penting dalam hal ini untuk diimplementasikan secara efektif dan terukur, sehingga nanti kita bisa lihat bagaimana dampaknya. Itu ya. Kemudian implementasi lain di masyarakat tentu dari studi-studi yang kita lakukan, beberapa studi kualitatif, itu ada harus dilakukan sebetulnya yang namanya stakeholder analysis. Jadi harus dilihat stakeholder ini, para pemangku kepentingan tadi ya, LK, lembaga, kementerian, itu sebetulnya harus dilakukan analisis mereka, dalam arti dievaluasi ya, seperti apa. Kalau nanti stakeholder analisis sudah dilakukan, ada hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan di lapangan adalah keragaman dari lapangan di Indonesia. Jadi situasi kontekstualisasi dengan situasi real di masyarakat juga harus diperhatikan, jangan sampai nanti nggak nyambung ya, di masyarakat masalah penyebab stuntingnya A tapi dapat treatmentnya B gitu. Nah ini yang nggak nyambung nih, harus nyambung. Jadi upaya untuk menjadi synchronizer itu termasuk juga mensinkronisasi persoalan sesuai dengan konteksnya agar pendekatan untuk mengatasinya juga delivered sesuai dengan situasi yang ada. Nah di dalam hal ini ada analisis yang model analisis komunitas yang sangat penting untuk melihat, jangan sampai nanti kita masih menemukan ya ada misalnya satu tempat yang masyarakatnya nggak peduli sama sekali dengan stunting. Ya, nah ini tentu akan berbeda dengan pendekatannya dengan masyarakat yang sudah peduli dengan stunting. Jadi harus hati-hati supaya tidak terjebak pada one size fits all ya dalam mengatasi masalah stunting dengan konteks yang beragam di Indonesia. Saya kira itu sih catatan segi implementasi. Oke, ada input, ada catatannya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga pihak-pihak kementerian lembaga terkait. Saya ingin tanggapan dari Pak Agus, tapi Pak Agus tahan dulu, kita jeda sebentar, tetaplah bersama kami.